Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, perkenalkan nama saya Della Puspita dengan NIM 202101559. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari Politeknik LP3I Bandung. Di sini saya telah melaksanakan training soft skill yang keempat, yaitu Critical Thinking and Problem Solving, yang disampaikan oleh narasumber berikut ini. Nah, training soft skill ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 2022 pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang tadi. Nah, di sini saya akan menceritakan resume dan kesan saya setelah mengikuti TSS tadi. Nah, yang pertama, apa sih itu critical thinking atau berpikir kritis? Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa critical thinking atau keterampilan berpikir kritis artinya tidak begitu saja menerima informasi yang datang. Nah, kita juga perlu mencari kebenaran dari informasi tersebut, melihat dari sebagai perspektif, atau jika perlu memikirkan dengan menggunakan 6 topik berpikir. Nah, teknik critical thinking ini adalah kemampuan berpikir secara rasional dan secara kritis agar yang melibatkan diri kita sendiri agar kita mudah mengerti orang lain atau mudah mengerti keinginan orang lain tersebut terhadap diri kita. Nah, dalam critical thinking ini, tentunya kita melakukan metode berpikir kritis, karena tidak semua cara untuk membujuk orang itu dengan jabatan ataupun dengan uang saja, tapi kita butuh komunikasi dengan teknik berpikir kritis terlebih dahulu agar komunikasi tersebut dapat tersampaikan secara signifikan ataupun secara efektif. Lalu di sini pun ada problem solving, yang dimana problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah merupakan kemampuan bagaimana cara membuat suatu keputusan agar bisa membuat atau menciptakan solusi yang tepat. Kemampuan ini berguna saat dihadapkan pada kondisi yang sulit sehingga mampu fokus pada solusi. Nah, bukan pada masalah yang dihadapi juga ya. Dan menurut yang tadi saya tanggapi bahwa ada 6 tahapan yang perlu dilalui, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalahnya, yang kedua mencari alternatif dan solusi, yang ketiga mengevaluasi alternatif solusi tadi, lalu yang keempat melakukan keputusan, yang kelima mengimplementasikan dulu keputusannya, dan yang terakhir mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Nah, ada catatan yang tertanam atau yang saya dapatkan dari seminar tadi. Yang pertama yaitu harus konsentrasi, fokus, dan serius. Nah, hal tersebut dapat membuat kita terlihat konsisten dan membuat kita menyelesaikan masalah dengan benar-benar tepat. Yang kedua, untuk mencari solusi, kita tidak melulu menggunakan jabatan ataupun uang, tapi kita pun butuh komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, ada sistem solusi. Yang pertama yaitu harus input, lalu proses, lalu solusinya, dan outputnya yaitu dampak apa yang terjadi jika melakukan solusi tersebut. Kesan dari webinar tadi pokoknya seru dan hebat pematerinya. Baik, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LP3I.